Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang mekanisme manajemen wakaf yang ada di negara tetangga kita, yakni Brunei Darussalam, dengan saya sebagai moderator Nuriski Wahyudiani. Nah, di sini kita akan membahas nih tentang manajemen wakaf. Nah, sudah ada di samping saya Mas Miftahul Izi Sulistyo, dan teman-teman bisa manggil Izi untuk membantu kita menjelaskan tentang gimana sih mekanisme wakaf yang ada di negara Brunei. Nah, sebelum kita mengetahui manajemennya, alangkah baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari wakaf itu sendiri. Nah, gimana tuh Mas? Nah, jadi baiknya sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang wakaf, sebaiknya kita mengetahui bagaimana itu wakaf, apa itu wakaf. Jadi sebagaimana dikutip dalam bukunya Nurwan Darmawan, yaitu pengertian wakaf ialah berarti al-habs, yang bermakna menahan. Apa yang ditahan? Jadi kita menahan pokoknya untuk dikelola oleh seorang pengelola wakaf, yang kemudian nanti hasilnya itu didistribusikan kepada yang berhak. Nah, itu salah satu contoh pengertian wakaf. Nah, jadi itu tadi pengertian wakaf ya, yang artinya menahan. Terus gimana tuh hukum wakaf dalam agama kita? Nah, ini nih hukumnya. Rasulullah SAW itu menyunahkan, tetapi sunnah ini sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilakukan sebagaimana budaya seorang sahabat-sahabat zaman dahulu semasa Rasulullah, yaitu seperti contohnya Umar yang mewakafkan tanahnya di Khaybar, yaitu kebun kurma, yang waktu itu Umar bingung mau dikelola menjadi apa, lalu konsultasi kepada Rasulullah, untuk akhirnya Rasulullah meminta untuk tanah itu dijadikan tanah wakaf. Kemudian ada sahabat Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur yang dibeli oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ya, bukan kafir Quraisy tapi Yahudi. Dibeli dari kafir Yahudi untuk dikelola sumur itu. Kemudian juga ada contoh lain seperti wakaf pendidikan, yaitu Al-Azhar yang sudah berdiri 1100 tahun lebih. Itu juga awal mulanya adalah wakaf. Nah, itulah pentingnya wakaf, bagaimana wakaf itu bisa bermanfaat bagi sekeliling kita. Nah, kemudian yang namanya ibadah pasti ada rukun dan syaratnya kan. Nah, gimana tuh? Nah, sebelum kita ke rukun tadi, melengkapi yang tadi ya, ada dalil yang mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 92 yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya itu kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, sebab inilah ayat ini dikuatkan dengan kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah, kita bisa menarik kesimpulan di sini bahwasanya kalau wakaf itu adalah salah satu sarana kita untuk saling menolong, khususnya untuk menolong sesama umat ya, sesama umat muslim, tapi juga menolong sesama umat manusia yang di lain agama. Nah, itu salah satu manfaat besar dari wakaf selain amal jariah yang terus menerus. Nah, kemudian tadi ditanyakan apa rukun-rukunnya wakaf. Jadi teman-teman, rukun wakaf itu ada 4 teman-teman. Apa saja rukunnya? Nah, rukunnya itu ada rukun bagi seorang pewakafnya yang biasa kita sebut dengan wakif. Kemudian setelah ada orangnya, kemudian ada sesuatu yang ingin diwakafkan, yaitu maukufnya. Apa maukufnya? Seperti tanah misalnya, atau kendaraan misalnya. Kemudian yang ketiga itu
penerimanya. Setelah ada orangnya, ada barangnya, kemudian ada yang menerimanya. Menerimanya itu orang-orang yang berhak. Nah, kemudian setelah ada 3 rukun itu disempurnakan dengan rukun yang keempat, yaitu biasa kita sebut dengan sirotnya, atau kita sebut dengan perjanjian atau akadnya. Nah, akadnya ini berupa pengucapan persaksian antara kedua belah pihak, wakif dan seorang nazir atau pengelola wakaf tersebut. Nah, itu teman-teman rukunnya. Kemudian syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang pertama yaitu syarat bagi seorang pewakifnya. Jadi syarat ini seperti substansi dari rukunnya ya, penjelasannya. Yang pertama itu syarat pewakafnya atau yang biasa kita sebut dengan wakif, yaitu harus memenuhi syarat seorang pewakif. Nah, yang pertama berakal sehat, terus kemudian dewasa, bermerdeka, dan tidak di bawah pengampunan, atau mungkin biasa kita sebut dulu seorang budak ya, tapi sekarang budak sudah tidak ada. Kemudian syarat mauqufnya, harta yang diserahkan atau ingin diwakafkan, yaitu benda yang diwakafkan harus dalam kepemilikan wakifnya, jadi harus kepemilikan pribadi, tidak boleh harta orang lain. Kemudian benda atau harta ini harus memiliki nilai yang harus benda berharga. Kemudian diketahui jumlahnya, seperti misalnya tanah berapa meter atau emas berapa gramnya. Itu kita harus mengetahui hartanya itu seberapa ukurannya. Kemudian benda tersebut dibenarkan untuk diwakafkan. Jadi benda ini emang harus benda yang layak untuk diwakafkan, bukan benda sembarang benda yang kita temui di jalan seperti batu lalu kita wakafkan. Hal yang seperti itu tidak boleh. Nah, kemudian ada syarat untuk mauquf alaihnya, syarat untuk seorang penerimanya. Nah, di sini saya bacakan ya, terdapat 2 jenis orang yang menerima wakaf, yaitu muayyah dan ghairu muayyah, yang khusus dan yang objektif dan yang subjektif itu. Nah, lebih lanjut, yang dimaksud muayyan ini adalah sekumpulan orang atau satu orang saja yang dapat menerima manfaat wakaf ini. Sedangkan ghairu muayyad adalah penerima wakaf diberikan kepada pihak yang tidak spesifik, seperti fakir, miskin, kemudian tempat ibadah seperti masjid, lalu masyarakat luas lainnya. Nah, kemudian ada syarat yang keempat atau syarat terakhir, yaitu syarat yang mengikat atau akadnya tersebut, yaitu yang biasa kita sebut dengan sigot. Apa saja? Yaitu syaratnya ucapan bisa dilaksanakan atau direalisasikan segera tanpa ada syarat-syarat tambahan. Jadi akadnya ini harus dengan cepat dilaksanakan, jadi tidak boleh ditunda-tunda. Nah, yang kemudian harus bersifat pasti, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ambigu. Jadi harus yakin ingin berwakaf ya, harus berwakaf. Yang kemudian yang ketiga itu tidak mengandung syarat yang dapat membatalkan wakaf. Jadi dalam pengucapannya itu tidak boleh ada kandungan unsur ucapan yang bisa membatalkan, misalnya seperti keraguan, itu juga bisa termasuk. Kemudian yang terakhir yaitu ucapan ini harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekekalan atau wakaf itu, seperti syarat yang pernah disampaikan atau pandangan ulama perspektif seorang Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya wakaf itu tidak boleh ditarik lagi atau permanen. Nah, seperti ini contohnya, tidak sah jika ucapan itu mengandung batas waktu. Jadi dalam pandangan Syafi'i tidak ada wakaf temporer. Nah, tapi di Indonesia masih ada yang melakukan itu, tapi itu terserah karena pandangan orang berbeda-beda. Nah, itulah teman-teman bagaimana pengertian rukun kemudian syarat-syarat kita berwakaf. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Nah, begitu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih penjelasan tentang wakaf itu sendiri, yang tadi artinya adalah menahan atau berhenti. Kemudian ada rukun wakaf, yaitu ada wakif, al-mauquf, mauquf alai, terus ada akad. Kemudian juga ada syarat-syaratnya gitu dari rukun-rukun ini tadi. Nah, gimana nih
sekarang kita mau ngebahas tentang mekanisme manajemen wakaf yang ada di Brunei Darussalam. Nah, gimana kalau kita tahu dulu apa sih sebenarnya negara Brunei itu, di mana letaknya gitu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana mekanisme perwakafan di negara Brunei ini bisa berjalan, jadi kita harus mengenal dulu nih bagaimana Brunei itu ada di mana dan tetek bengeknya ya. Jadi Brunei itu terdapat di sebelah utaranya Indonesia, yaitu sebelah utaranya Indonesia tepatnya ada di Kalimantan. Nah, jadi terdapat di utaranya Kalimantan, yaitu tepat berada di atas kita. Nah, negara Brunei ini adalah sistem pemerintahnya monarki absolut, yang maksudnya itu dipimpin langsung oleh seorang sultan. Jadi negara ini dipimpin langsung oleh sultan, tidak ada tidak ada perdana menteri atau apapun itu. Jadi langsung di bawah kepemimpinan seorang sultan atau raja. Nah, itulah sedikit pengenalan dari negara Brunei ya. Kemudian apalagi? Nah, terus apalagi nih sejarahnya, perjalanannya dari awal gitu tiba-tiba ada apa gitu yang mengelola wakaf yang ada di Brunei. Nah, sama seperti negara kita sebelum di Indonesia tercinta ini, yaitu perwakafannya itu dulu tidak terdata, pure tidak terdata sama sekali. Jadi seorang wakif, seorang nazir itu tidak ada datanya di kenegaraan. Nah, sama seperti Brunei, tetapi di Brunei tahun 1955 oleh sultan saat itu, seorang raja saat itu membentuk undang-undang yang mengurusi langsung tentang perwakafan di sana. Nah, apa yang mengurus itu? Siapa yang membentuk itu? Jadi yang membentuk itu adalah Mahkamah Kadi Penggal 77 itu pada tahun 1955. Dan ada sedikit fakta menarik, yaitu seorang sultan ya, waktu itu seorang sultan yang mewakafkan hartanya menjadi seorang pewakaf pertama yang terdata di negara itu. Nah, namanya ini panjang nih, namanya yaitu Sultan Muhammad Tajuddin Ibni almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin. Nah, ini orang yang pertama kali namanya tercatat terdaftar di Brunei sebagai pewakaf. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui nih bagaimana mekanisme negara tersebut bisa menjalankan wakafnya. Nah, di negara tersebut ada lembaga yang mengurusi perwakafan sama seperti Indonesia. Kalau di Indonesia itu contohnya ya Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sana juga ada namanya MUIB. Apa itu MUIB? Majelis Ugama Islam Brunei. Nah, ini sama seperti Indonesia yang mengurusi tentang perihal masalah-masalah persoalan-persoalan keagamaan. Nah, seperti perwakafan ini meskipun tidak MUIB langsung, tetapi di bawah pengawasan MUIB. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu nih bentuk apa aja sih yang ada di Brunei ini pewakafannya. Nah, yang pertama itu ada tanah, sama seperti kita ya, kendaraan yang mungkin teman-teman juga baru tahu kalau kendaraan itu bisa wakafkan. Seperti apa sih contoh kendaraannya ya? Seperti misalnya ambulan, kebutuhan sosial, kebutuhan darurat, nah itu bisa dipakai. Nah, kemudian juga ada yang namanya mungkin pemadam kebakaran. Nah, itu juga bisa diwakafkan. Kemudian juga ada bangunan dan uang, dan juga wakaf untuk pendidikan seperti tadi contohnya, yaitu wakaf pendidikan Al-Azhar yang telah berdiri 1100 tahun. Nah, itu bukti bahwasannya wakaf itu benar-benar sebagai amal jariah dan amal-amal yang benar-benar bisa dimanfaatkan, bisa diandalkan di akhirat kelak ya. Nah, kemudian dari wakaf yang udah berjalan tadi di Brunei, itu dampaknya apa sih buat negaranya tuh? Nah,
Ini dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat ya, terutama dalam bidang kesehatan itu jelas. Kemudian pendidikannya, apalagi ya Brunei itu salah satu tingkat pendidikan tertinggi di ASEAN juga ya. Kemudian ekonomi sosial juga pasti jelas. Nah, hasil pengelolaan wakaf di negara Brunei Darussalam ini memberi dampak yang benar-benar luas. Sekitar berapa ya? 70% lebih ya. Manfaat dari kesejahteraan sosial ini dirasakan oleh masyarakat tersebut, terutama dalam aspek agamanya, sama seperti negara kita yaitu Indonesia yang mana mayoritasnya seorang muslim. Jadi ya wajar saja kalau dampak atau manfaat itu dirasakan oleh seorang mayoritas ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena seorang pewakif ini memiliki kecenderungan atau perasaan didorong oleh keagamaan. Nah, hal ini disebabkan oleh banyaknya pewakif yang menyalurkan wakafnya dengan tujuan untuk ibadah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau orang Brunei itu tingkat keimanannya luar biasa ya Mbak, karena dilihat dari aspek dampak 70% itu tidak sedikit loh. Nah, mungkin ini menjadi acuan atau motivasi seorang muslim Indonesia untuk mau berwakaf, dan alhamdulillahnya kita juga sudah, mayoritas kita terutama seorang milenial ini disebabkan oleh banyaknya pewakif yang menyalurkan wakafnya dengan tujuan untuk kegiatan ibadah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya tingkat keimanan seorang muslim di Brunei itu lumayan tinggi ya, karena dilihat dari dampaknya 70% itu tidak sedikit ya. Nah, ini menjadi acuan kita sebagai muslim Indonesia untuk mau melakukan amal ibadah berupa wakaf ini. Nah, ini sudah terbukti ya, kaum seperti kita ini milenial sudah mulai terbuka wawasannya, mata hatinya mulai terbuka untuk melakukan perwakafan. Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh universitas kita yaitu Unisia ya. Meskipun ada wakaf yang berbeda pandangan dengan Syafi'i, tapi itu tidak masalah. Seperti wakaf uang, kemudian wakaf-wakaf lainnya ya. Nah, jadi kita perlu tahu nih, bagaimana sih, kenapa sih bisa 70% itu dampak itu dirasakan oleh masyarakat di sana. Nah, kita juga perlu nih menelaah sistem apa sih, strategi apa sih, atau model seperti apa sih yang dilakukan oleh lembaga tersebut sehingga bisa menjadikan manfaat itu sebesar itu. Nah, jadi pengelolaan wakaf di sana itu benar-benar khas. Nah, Brunei ini memiliki ciri khas pengelolaan yang uniknya. Jadi meskipun ada lembaga yang mengurusinya, tetapi tetap negara itu masih membolehkan wakaf itu tidak langsung oleh negara. Tapi lembaga ini, pihak swasta ini ya, kita sebut pihak swasta ini, dipercaya oleh seorang pemerintahan untuk melakukan kegiatan pewakafan ini. Nah, jadi wakaf di sana ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu contohnya MUIB tadi, yang tidak terdaftar misalnya nazir-nazir yang ada di masjid-masjid itu tersendiri. Nah, masyarakatnya ini juga diberi kebebasan, jadi tidak melulu ke MUIB atau pemerintahan terus. Nah, karena ini masyarakatnya juga masih ya mungkin sama seperti kita ya, ada yang skeptis entah sama negaranya, tidak percaya atau tidak adanya transparansi mungkin ya, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mau mewakaf di sana. Nah, ada wakaf yang harus diwakafkan secara terdaftar. Nah, ini kalau dilihat-lihat juga wajar-wajar saja. Nah, contoh wakafnya itu seperti apa? Contoh wakaf itu seperti tanah, bangunan, serta kendaraan. Nah, itu ya wajib dicatat ya, karena harus didata. Nah, itu tuh tadi tentang kelembagaan wakaf yang ada di Brunei Darussalam. Nah, menurut pandangan analisis SWOT nih, gimana Pak mekanisme manajemen wakaf yang ada di Brunei? Nah,
menurut analisis SWOT ya, strong, weakness, kemudian observation dan itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini saya menjelaskannya campur aduk aja ya. Mungkin ya teman-teman bisalah menangkapnya ya. Yang pertama ini strength, ya kan? SWOT itu strength kan. Nah, kekuatan tata kelola wakaf di Brunei adalah kekuatan agama di negara di mana kaum muslimnya adalah mayoritas sama seperti kita nih. Jadi hal yang bisa diunggulkan oleh lembaga wakaf di sana salah satunya adalah tingkat mayoritas muslimnya yang di sana tinggi sama seperti kita. Nah, kemudian dari segi analisis opportunity-nya ya, potensi besar apa sih dari wakaf? Nah, potensinya ini yaitu bisa kita lihat dari tanah, kemudian uang tunai, karena bisa kita lihat orang-orang Brunei itu ya sultan-sultan ya, orang-orang kaya ya, jadi wajar-wajar saja kalau mereka itu mewakafkan uangnya dan dipasrahkan ke lembaga atau nazirnya. Nah, kemudian setelah ada kekuatan, ada potensi, lalu apa sih kelemahannya dari lembaga tersebut? Nah, kelemahannya ini 1655. Jadi kelemahannya ini di lembaga tersebut itu, jadi mereka itu masih dengan konsep-konsep yang lama ya, tidak mau mengeksplor apa sih yang bisa diwakafkan kembali, seperti misalnya ada aset, terus hak cipta, hak intelektual, itu ternyata masih sudah bisa diwakafkan. Nah, di bidang inilah kelemahannya. Lembaga-lembaga yang ada di Brunei itu masih tidak mau mengeksplor hal-hal tersebut. Nah, kemudian dari segi masyarakatnya juga ya. Nah, itu analisis lembaga mekanisme wakaf di negara Brunei melalui kita lihat dari analisis SWOT itu ya. Nah, itulah yang bisa dijelaskan kesimpulan. Terus gimana nih Mas kesimpulan dari percakapan kita tadi? Kita bisa menarik kesimpulan nih dari pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini ya. Jadi itulah mekanisme wakaf yang ada di Brunei. Baiknya kita sebagai muslim Indonesia mencontoh dan termotivasi lah setidaknya bagaimana sih mekanisme itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia, ya kan? Kemudian bagaimana sih orang Indonesia ini mau bukan hanya sebagai mayoritas saja. Contoh seperti tadi Brunei yang 70% dampaknya bisa dirasakan. Nah, hal ini nih, potensi ini yang belum bisa dirasakan oleh seorang Indonesia, negara Indonesia. Nah, hal ini menjadi motivasi yang cukup besar seharusnya sebagai seorang muslim dan sebagai kaum milenial untuk mau mewakafkan hartanya, meskipun ya sedikit, tapi ya lama-lama juga nanti lama-lama menjadi bukit. Nah, itulah yang bisa kita diskusikan lah ya, tentang wakaf di Darussalam. Nah, itulah. Nah, jadi itu tadi ya, kita mungkin sudah tercerahkan nih dari pembahasan kita tadi. Makasih banyak nih Mas Miftahul sudah mengajarkan kita dan bisa juga ya menjadi pembelajaran kita untuk kaum milenial akan pentingnya wakaf gitu. Terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.